Lanjut. Di samping itu juga terjadi penurunan permukaan tanah yang sangat luar biasa di utara, karena memang beban pembangunannya sudah semakin masif, daya dukungnya tadi sudah saya katakan hilang sebagian besar. Maka di tahun 2007-2008 ada penelitian bahwa sampai 26 cm penurunan permukaan tanah di kota Jakarta ini. Yang paling minim, paling kecil adalah 17 cm per tahun di Jakarta Utara. Nah, selanjutnya di tahun 84-2002 ini sudah ada riset yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan permukaan air laut, sehingga tidak heran kalau Jakarta itu ternyata kalau tadinya di zaman Hindia Belanda itu ancamannya hanya satu, yaitu curah hujan yang tinggi, dengan asumsi teknologi kanal timur kanal barat itu bisa dikendalikan, ditambah dengan bendungan Katulampa dan Pitu 10 di Cisadane, maka banjir kiriman tidak terjadi karena memang pada saat itu puncak masih cukup lestari, sehingga cukup dikendalikan dengan kanal barat dan kanal timur. Tetapi dengan situasi beban pembangunan yang sudah sangat parah seperti ini, maka teknologi apapun yang dikembangkan itu tidak mampu mengurangi problem banjir yang ada di kota Jakarta. Lanjut. Nah, selain itu juga ada problem teknologi yang tidak dijaga secara baik, dan lagi-lagi bahwa drainase itu sebagian masih menjadi merupakan peninggalan Belanda, termasuk yang ada di kawasan Sudirman yang beberapa hari yang lalu itu mengalami genangan yang sangat luar biasa karena memang ada persoalan tidak diurus secara baik karena dia bergabung dengan utilitas umum seperti kabel listrik, saluran air, telkom dan sebagainya. Ditambah dengan jumlah sampah yang sangat luar biasa. Kita bisa tunjukkan sampah temuan terakhir dari World Bank, lanjut, di kota Jakarta ini, bahwa Jakarta itu menghasilkan 7.890 ton per hari sampahnya. Dari jumlah itu hampir jadi hanya 83% yang terangkut ke TPA Bantar Gebang, sisanya ini menjadi beban kota Jakarta. Kita bisa bayangkan kalau 10% saja dari 7.896 ton, artinya dalam satu hari itu ada 700 ton sampah yang dia larinya ke badan sungai, ke selokan, ke sistem drainase, ditambah dengan model pengelolaan atau pembersihan sistem drainase itu hanya pada saat anggaran keluar, dan itu celakanya hanya terjadi pada bulan Oktober, November, Desember, di mana itu adalah musim penghujan di kota Jakarta, sehingga menjadi tidak efektif dana yang dikeluarkan karena bersamaan dengan banjir, sementara ada waktu yang cukup panjang yaitu 7 bulan itu tidak melakukan apa-apa dalam konteks penyelesaian problem sampah yang masuk ke badan-badan sungai yang jumlahnya 700 ton dalam satu hari. Nah, yang lain kawan-kawan sekalian, problem sampah itu juga bisa kita lihat dari kualitas air yang ada di Jakarta. Kualitas air sungai kita itu 94% kondisinya cemar berat, tidak ada sama sekali yang kondisinya baik, jadi ada 13 sungai. Kemudian waduk pun demikian, situ yang ada di Jakarta kurang lebih ada 44 buah, itu 83% kondisinya cemar berat, tidak ada 1% pun atau 0,01% pun yang baik. Kemudian air bawah tanah masih cukup baik, masih ada ya, maksud saya tapi hanya 25%. Sementara Teluk Jakarta ini 62% kondisinya cemar berat. Nah, apa implikasinya? Kita lanjutkan. Ya, lanjut. Ya, ini menggunakan analisis dengan asumsi ada 10 juta penduduk kota Jakarta. Kalau kita menggunakan standar WHO bahwa kebutuhan satu orang itu setiap hari butuh
150 liter air per orang per hari. Kalau menggunakan asumsi itu standar internasional, maka sebetulnya kebutuhan air penduduk Jakarta itu mencapai 547,5 juta meter kubik per tahun. Dari jumlah ini kita dipasok oleh dua sumber. Yang pertama PDAM itu 54% atau 295,6 juta meter kubik per tahun. Kemudian air bawah tanah ini mencapai 46% atau 251,8 juta meter kubik. Ini data yang untuk PDAM itu yang mendapatkan saluran pipa. Belum konteksnya kualitas yang diterima, kualitas maupun kuantitas yang diterima oleh masyarakat. Nah, ketika kawan-kawan bisa hadir ke kampung-kampung padat di Jakarta Utara, Penjaringan, Pademangan, Cilincing dan sebagainya, kalaupun ada pipa yang masuk ke rumah mereka, itu seringkali tidak berfungsi hanya 1-2 jam itu pun di jam 3 pagi. Atau ada juga kasus yang mereka setiap bulan ketika dibuka dia keluar air keruh atau hanya keluar angin, tapi di akhir bulan mereka harus bayar air. Sementara untuk memenuhi kebutuhan mereka harus beli air ke penjajah gerobak yang harganya 3 atau 4 kali lipat lebih tinggi ketimbang saluran di PDAM. Nah, artinya apa yang saya katakan, angka 54% yang menggunakan PDAM itu bisa jadi tidak sedemikian seperti itu, tapi bisa jadi lebih kecil, bisa jadi hanya 30 atau 40%. Nah, situasi seperti ini dalam kondisi normal pun kita sudah mengalami defisit pengambilan air bawah tanah mencapai 66,6 juta meter kubik per tahun sejak tahun 2005. Maka tidak heran tadi di judul awal saya katakan bahwa kemarau sedikit saja kita susah sekali untuk mendapatkan air bawah tanah, karena memang sumbernya antara yang diambil dengan yang masuk ke dalam sebagai cadangan yang harus kita pertahankan ini tidak berimbang, sehingga ancaman krisis air pun terjadi di kota Jakarta ini. Lanjut. Ya, kesimpulan sementara. Jadi hampir 40% memang di kota Jakarta ini di bawah permukaan laut. Kalaupun kita ingin mendorong satu teknologi lingkungan dalam rangka untuk mengurangi problem banjir dan memasok air agar terpenuhi kebutuhan penduduk Jakarta, maka dia harus memperhatikan daya dukung lingkungan, memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan tipologi lingkungan. Kalau daya dukung lingkungan, tipologi lingkungan, kaidah-kaidah lingkungan yang ada di kota Jakarta ini dilanggar, maka secanggih apapun teknologi yang dikembangkan, seperti yang pernah digagas oleh Pak Brun bahwa ada kanal timur, kanal barat, ini tidak cukup signifikan membantu mengurangi banjir di kota Jakarta, karena konsepnya hanya tambal sulam. Apalagi kalau secara bersamaan Jakarta masih memberikan peluang untuk pendirian bangunan dengan mengurangi ruang terbuka hijau yang ada di kota Jakarta, maupun apalagi kalau sampai menguruk situ dan danau dengan alasan daripada jorok, daripada nggak kepake, ya sudah diurus, karena modusnya seperti itu. Jadi dibiarkan terlebih dahulu situ itu yang ada di beberapa tempat, begitu sudah jadi tempat sampah dan menyalahkan masyarakat, bukan direvitalisasi sebagaimana menjadi komitmen 3 gubernur di tahun 2004, bahwa di 2004 sebetulnya 3 gubernur Jakarta, Banten dan Jawa Barat itu sudah berkomitmen untuk merevitalisasi situ dan danau yang ada di Jabodetabek, tapi itu tidak dijalankan. Tapi justru beberapa tempat terjadi pengurukan terhadap situ dan danau dengan alasan daripada kotor, tidak terurus, ya sudah diserahkan kepada swasta, dan swasta kemudian bangun mal, bangun gedung dan sebagainya. Kemudian lakukan rehabilitasi dan perawatan rutin drainase kota dari sungai dan sungai dari endapan lumpur dan sampah. Ya, saya kira gagasan untuk membersihkan sampah saya kira penting harus dilakukan, dan saya harus katakan bahwa ketika ada gagasan untuk pemulung menjaga 1 kilometer sungai, itu bisa jadi salah satu
berupaya ketimbang dia harus hanya mengandalkan PDA dinas kebersihan maupun dinas PU yang dia hanya by project, ketimbang bagaimana menyelesaikan problem ini secara baik. Kemudian yang ketiga, pembangunan rumah dan gedung yang tidak memindahkan ke DP atau bangunan dasar bangunan ini hanya akan memperberat beban kota. Jadi bebannya sudah sangat berat. Penurunan permukaan tanah itu tidak saja terjadi di utara, tapi juga pusat juga terjadi. Sehingga kalau terus saja dibangun, sementara tidak terjadi moratorium terhadap pembangunan ini, maka akan semakin sulit kita untuk bisa keluar dari problem banjir. Lanjutnya, ya banjir kiriman juga ini harus dimaknai pada saat kemudian hutan yang ada di Bogor pada saat itu dirubah menjadi perkebunan teh. Itu juga yang kemudian ada tren istilah banjir kiriman, padahal sebelumnya tidak ada. Jadi ini juga memperparah, artinya bahwa Bogor ini juga harus mulai diajak berdiskusi terkait dengan masa depan kota Jakarta. Tidak ada lagi pemberian izin pembangunan villa, apalagi gedung-gedung bertingkat seperti Hambalang, karena itu semakin memperparah kondisi Jakarta. Kemudian yang tak kalah penting adalah beban bangunan bertingkat di Jakarta ini semakin membebani Jakarta, dan di kawasan utara saya kira perlu ada terobosan baru untuk meningkatkan daya dukung lingkungannya dengan memperbanyak kawasan hijau ketimbang bangunan berbeton. Nah, saya kira itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ini hanya sekedar informasi. Saya kira kawan-kawan yang ada di ruangan ini ada memiliki banyak informasi yang lain, dan mudah-mudahan dengan informasi ini kita bisa menjadi lebih baik dalam menggagas atau mengkonsep gagasan kota yang lebih smart di masa yang akan datang.